Shalom, selamat pagi untuk kelas 11 MIA 1 hingga kelas 11 IIS 2. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu mengenai indeks harga dan inflasi. Ya, kita langsung kepada materi. Di materi ada terlihat ya bahwa suatu keadaan terjadi gagal panen. Nah, pada gambar tersebut, gagal panen itu dapat menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan barang pokok. Nah, apa sih dampak dari inflasi terhadap perekonomian nasional? Lalu, apa hubungan inflasi dengan jumlah uang yang beredar? Nah, dari sini kita ketahui bahwa gagal panen mengakibatkan inflasi dan dapat mengakibatkan harga barang menjadi naik. Padahal kita kenal ya, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Artinya, jika Indonesia mampu swasembada pangan, kenaikan harga kebutuhan harusnya dapat dihindari. Maka dari itu, apa saja visi faktor yang dapat mengakibatkan kenaikan harga pokok? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Marilah kita simak materi hari ini. Pada bab ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai indeks harga, inflasi, dan permintaan dan penawaran uang. Tapi untuk minggu ini kita fokus untuk materi yang indeks harga. Apa sih itu indeks harga? Ya, indeks harga merupakan perbandingan perubahan tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Artinya di sini kita mau membandingkan ya, gimana sih bagaimana perubahan harga tahun sekarang itu dengan tahun yang sebelumnya. Lalu, apa tujuan menghitung indeks harga? Yang pertama tujuannya adalah sebagai data untuk menghitung inflasi. Nah, jadi nanti kalau ada soal menghitung inflasi, itu adalah data dari indeks harga. Tujuan yang kedua adalah pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi pada masa depan. Yang ketiga, data acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum. Yang keempat, memudahkan memantau penawaran dan permintaan barang kebutuhan. Yang kelima, mengetahui perkembangan harga barang ataupun jasa. Lalu, indeks harga ini terdiri dari 4. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga produsen, yang ketiga indeks harga implisit, yang keempat ada indeks harga yang harus diterima dan dibayar oleh petani. Kita langsung masuk ke indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, atau bahasa Inggrisnya adalah household. Ya, artinya di sini HK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, pensiun, dan kontrak lainnya. Apa hubungannya? Ya, karena ketika kita mengetahui perubahan harga dari sisi konsumen, itu dapat menjadi dasar untuk pemberian gaji upah minimum, ya. Kemudian IHK atau indeks harga konsumen mengukur harga sekumpulan barang tertentu, yaitu mulai dari makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, yang kedua ada indeks harga produsen. Apa itu indeks harga produsen? Indeks harga produsen itu menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun eceran. Selain itu juga dapat digunakan untuk menyusun neraca ekonomi, distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya. Nah, artinya di sini indeks harga produsen memberikan informasi tentang arahan umum pergerakan harga.
Dengan melihat perkembangan harga indeks harga produsen, maka para pedagang besar dapat memperkirakan keadaan harga di masa yang akan datang. Yang ketiga, itu ada indeks harga yang dibayar oleh petani dan diterima oleh petani. Kita mulai dari indeks harga yang diterima petani. Indeks harga yang diterima oleh petani itu adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai indeks harga yang diterima dapat dilihat fluktuasi barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan di sektor pertanian. Nah, sebaliknya ada juga yang disebut dengan indeks harga yang dibayar petani. Itu menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk kebutuhan selama proses produksi pertanian. Artinya di sini melalui indeks harga pertanian itu dapat melihat tingkat harga produsen di pertanian dengan dasar periode tertentu. Maka data ini akan digunakan untuk menghitung pendapatan di sektor pertanian. Nah, adapun indeks harga yang diterima petani dipengaruhi oleh faktor harga beli obat-obatan pertanian, jumlah produksi, dan musim. Itu ya 3 hal yang sangat mempengaruhi pada indeks harga pertanian. Yang keempat, ada indeks harga implisit atau PDB deflator. Ini berfungsi sebagai penentuan tingkat inflasi dari waktu ke waktu dengan membandingkan produk nasional bruto nominal dalam tahun tertentu dengan produk nasional bruto yang nyata, artinya yang sedang dihitung. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Artinya indeks harga implisit mewakili semua jenis harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran, dan harga lain di berbagai tingkat harga yang digunakan dalam menghitung nilai produksi setiap sektor ya. Jadi ini mewakili semuanya. Nah, kemudian untuk metode menghitung indeks harga itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah metode indeks harga tidak tertimbang. Untuk metode indeks harga tidak tertimbang itu ada indeks harga, angka indeks kuantitas, angka indeks nilai. Nah, untuk metode indeks harga tertimbang itu meliputi dari indeks Least Pairs dan indeks PASH. Nah, untuk itu Ibu buat suatu contoh soal. Ya, ini ada soal yang menggambarkan harga bahan pangan di Pasar Sudi Mampir tahun 2019 dan 28 Februari 2020. Diketahui tahun dasar yang digunakan adalah 2019. Artinya di sini tahun 2019 itu dan tahun 2020 berarti tahun dasarnya itu adalah 2019 dan tahun tertentunya itu adalah tahun 2020. Yang ditanya adalah indeks harga tidak tertimbang, yaitu rumusnya sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Untuk itu, ini mudah ya Nak ya. Tinggal kita totalkan sigma PN tadi Ibu katakan 2019. Berarti sigma itu adalah keseluruhan harga tahun dasar tahun yang ditanyakan, yaitu tahun 2020, yaitu sebesar 241.550 dibagi dengan sigma P0 tahun dasar, yaitu sebesar 188.550 dikali 100%, maka dapatlah hasilnya 128,10. Artinya indeks harga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 28,10% dibanding dengan indeks harga tahun